Baiklah, selamat berjumpa kembali dalam kuliah grafika komputer. Bagian kedua untuk topik transformasi tiga dimensi. Dan hari ini kita akan membahas sedikit lebih kompleks, lebih rumit mengenai transformasi tiga dimensi. Mungkin sebagai gambaran, pada kuliah sebelumnya kita sudah membahas pendahuluan, lalu kita masuk translasi, lalu skala, dan rotasi pada sumbu utama. Apakah kalian sudah mengerjakan tugasnya atau latihannya? Ya, mudah-mudahan sudah, sehingga memiliki kesan atau pengalaman dalam kuliah saat ini. Ya. Nah, pada bagian kedua ini kita akan membahas rotasi. Bukan pada sumbu utama, tetapi kita lihat dua bagian. Pertama, rotasi pada sumbu paralel ya, yang sejajar dengan sumbu utama. Nah, paralel dengan sumbu utama. Perhatikan ini. Yang kedua, rotasi pada sumbu sembarang. Nah, ini yang lebih kompleks yang kedua. Yang berikutnya refleksi dan transformasi majemuk. Kita lihat bagian yang pertama, rotasi pada sumbu sembarang. Nah, kalau kita perhatikan rotasi pada sumbu sembarang, pada sumbu yang paralel dengan sumbu utama, tahapannya tidak terlalu rumit. Kenapa? Kalau pada kuliah sebelumnya rotasi pada sumbu utama, maka sudut atau garis rotasinya itu ada pada sumbu utama. Sedangkan rotasi pada sumbu yang paralel dengan sumbu utama, maka sumbu rotasinya sejajar dengan sumbu utama, entah dengan sumbu X, entah dengan sumbu Y, entah dengan sumbu X, terserah, tergantung kepada permasalahannya. Ya, pada contoh yang di bawah ini sebagai ilustrasi, kita akan melakukan rotasi pada sumbu sembarang, di mana sumbu itu, lihat garis putus-putus merah. Ya, garis itu adalah sumbu rotasi. Dia tidak berada pada sumbu X, tidak berada berimpit dengan sumbu Y, tidak berimpit dengan sumbu Z, tapi ada di ruangan, ya. Jadi itu sumbu rotasi. Tapi syaratnya sejajar dengan sumbu utama. Ya, tahapannya sama dengan yang lain ya, dengan transformasi dua dimensi. Pertama kita harus translasikan sumbu tersebut sehingga berimpit dengan sumbu utamanya. Ya. Kalau kita perhatikan, kalau dia rotasinya sejajar, sumbu utamanya, sumbunya sejajar dengan sumbu X, maka kita tarik sumbu itu sehingga berimpit dengan sumbu X. Ya. Setelah kita tarik, tentunya maksud ditarik di sini adalah translasi. Kita geser sebetulnya. Kita geser sehingga yang garis merah itu menempel pada sumbu X. Nah, berikutnya kita akan perhatikan tahap selanjutnya ya lakukan rotasi seperti yang diinginkan. Ya. Nah, kita lakukan rotasi seperti yang diinginkan. Kemudian kita lakukan setelah rotasi, kita lakukan translasi objek tersebut ke posisi semula ya, atau retranslasi ya. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan rotasi, hasil rotasi pada objek pada sumbu yang sejajar dengan sumbu utama ya. Nah, ini mudah-mudahan tidak terlalu rumit ya. Nanti kita akan lihat dalam contoh soalnya ya. Perhatikan di situ gambar yang kedua, objek pertama, gambar pertama yang A itu adalah original position of object. Kemudian kita rotasikan sumbu yang merah itu, lihat di gambar B. Di gambar C kita translasikan yang B, yang C kita rotasikan, dan yang D kita kembalikan kepada posisi semula. Dan kita perhatikan di situ, kita lihat rotasinya ada pada sumbu yang sejajar dengan sumbu X. Ya. Nah, yang ini yang sedikit kompleks. Ya. Rotasi 3D secara umum atau pada sumbu sembarang. Sumbunya tidak sejajar sumbu X, tidak pada sumbu X, sumbunya tidak sejajar sumbu Y, tidak pada sumbu Y, sumbunya tidak sejajar sumbu Z, tidak juga berimpit dengan sumbu Z.
Nah, perhatikan di sini bahwa sumbunya itu ada pada posisi yang sembarang, ya, sebagai sumbu rotasinya, ya. Nah, ini membuat beban komputasi menjadi tidak sederhana karena kita akan menggunakan 7 matriks transformasi umum, ya. Secara konsep dasarnya itu ada basic ideas, ya. Pertama kita translasikan sumbu tersebut pada origin, ya. Kita geser atau kita pindahkan garis sumbu itu ke origin, nempel di origin. Tapi ingat, pada saat di origin ada satu titik yang nempel di origin itu sumbunya masih belum sejajar atau berimpit dengan sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Sehingga diperlukan langkah kedua, kita merotasikan sumbu tersebut sehingga nempel ke bidang, ya, nempel ke bidang. Nah, tidak sampai di situ, kita perlu rotasikan sumbu tersebut sehingga nempel kepada sumbu utama. Jadi perhatikan, kalau kita punya sumbu, kita geser dulu, kita putar nempel di bidang, lalu putar sehingga nempel di sumbu utama. Kompleks bukan? Dalam implementasi tidak susah, tapi komputasinya demikian, ya. Nah, setelah itu kita mesti kembalikan. Setelah kita rotasikan seperti yang diinginkan, kita translasikan, kita pindahkan ke rerotasi, retranslasi dan sebagainya. Sehingga kalau kita perhatikan matriks transformasinya, ya, ada TR, ya, TR ada TR-1, ada TR, R itu ada TR, maaf, ini translasi, lalu rotasi TR, lalu ada rotasi lagi, ya. Karena ingat ada 2 rotasi. Kalau sumbu sembarang kan begitu kita geser dia belum sejajar atau nempel di bidang. Dasarnya mesti nempel di bidang dulu, ya, baru bisa dilakukan. Lalu kita putar, lalu kita rotasikan sesuai dengan yang diinginkan, lalu kita re-rotasi, retranslasi. Ya, sehingga ada 7 matriks yang harus kita lakukan. Ya, kalau secara manual memang tidak mudah. Nah, kita lihat ilustrasinya. Perhatikan biru gambar garis yang ada di ruangan. Garis itu digeser sehingga nempel ke origin. Ya, lihat tanda panah yang kemudian nempel di origin. Formulasi translasinya adalah min X1, min Y1, min Z1. Cukup satu titik saja yang dituliskan, ya. Itu akan secara komputasi akan menggeser garis tersebut ke sumbu origin. Apa itu origin? 0, 0, 0. Ini translasi yang pertama. Lalu tadi ingat yang kedua apa? Bisa menjawab? Rotasi sehingga sumbu tersebut nempel di bidang. Nah, tentunya kalau bicara rotasi, kita butuh informasi sudut dan kemana rotasi itu akan dilakukan. Nah, ini sedikit kompleks ya. Jadi ada perhitungan sinus alfa adalah B per D. Ya, kita harus tahu koordinat dari titik sumbu tersebut. Ya, kita lihat tadi kan sudah dipindahkan. Kalau kita perhatikan di sini sudah dipindahkan ke origin, ya. Kemudian kita lihat di sini, ya, ada katakanlah asumsinya koordinat ujung dari sumbu itu 0, 0, 0 jelas. Ujung berikutnya adalah ABC, ya. Dan ABC itu kan membentuk sudut alfa dengan bidang XZ, ya. Nah, untuk menghitungnya kita gunakan formulasi sin alfa. Lihat rumus pertama yang di atas. B per akar B kuadrat tambah C kuadrat alias B per D. Ya. Lalu cos alfa C per akar B kuadrat per C kuadrat sama dengan C per D.
Nah, kalau kita perhatikan formulasi yang di bawah, maka kita tahu angkanya semuanya. Kita geser. Yang kita tidak perlu memikirkan sudut, tapi sudut itu ditentukan formulasinya adalah C per D dan B per D. Dengan mudah kita memasukkan rotasi sumbu sehingga menempel ke bidang utama dengan step 2 ini. Nah, kita lihat step 3. Step 3 masih ingat apa? Kita harus putar garis sumbu tersebut sehingga nempel ke sumbu utama. Ya. Nah, rumusnya lebih kompleks lagi. Ya. Kita putar, tergantung kita nempelnya tadi menjatuhkan garis tersebut ke bidang mana. Ya, tergantung. Nah, ini ada formulasi, katakanlah dijatuhkan ke bidang XZ. Sehingga sudutnya dengan garis Z adalah psi. Sin bukan psi, maaf, pi, ya. Sin pi sama dengan A per L. Ya. Kemudian cos V adalah D per L. Lah, muncul koordinat baru, yaitu titik baru, yaitu L. Apa itu L? L kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Alias A kuadrat sama tambah D kuadrat. L-nya berapa? Ya otomatis L-nya adalah akar dari itu. Ya. Sama seperti D. D juga akar B kuadrat plus C kuadrat. Nah, dengan mudah begitu kita ketemu L, kita lakukan perhitungan, lihat matriks transformasi yang paling kanan, D per L. Kenapa kita pakai rumus itu? Karena kita putar sehingga berimpit kepada sumbu Z. Ya, DL, AL, min AL, dan DL. Nah, step 3 udah kita lewati. Step keempat itu sebetulnya yang mau kita inginkan, kan, rotasi sebesar sudut yang kita inginkan, sebesar pi derajat. Jadi asumsinya garis biru itu udah nempel di sumbu Z. Udah gitu kita bisa lakukan rotasi. Ya, dengan memasukkan rumus rotasi yang ada. Sudah itu bagaimana re-rotasi, mengembalikan garis itu ke posisi semula. Ya, tentunya tidak langsung, ya, ada tahapannya, ya. Nah, pokoknya mengembalikan ke semula sehingga kita mendapatkan rotasi pada objek, pada sumbu utama yang pada sumbu sembarang, ya, dari yang kita inginkan. Nah, ini formulasinya agak sedikit kompleks memang, ya. Nah, ini contoh, ya, kalau ingin berlatih. Tentukan koordinat baru dari sebuah kubus yang dirotasikan pada sumbu AB, ya, di mana AB-nya itu ada pada titik A210 dan B331. Ya, ini ada perhitungannya. Pertama kita geser, ya, karena kalau kita perhatikan di sini nilai A-nya itu 210, maka kita geser min 2 min 1. Geser. Kemudian kita hitung, ya, step 2, perhatikan. Kemudian kita lakukan step 3, kita lakukan step 4, dan perhatikan ini perhitungannya. Ya, tentunya kalau manual sangat tidak mudah dilakukan, tapi dengan bantuan Excel, bantuan yang lain kita dapatkan hasil yang paling bawah itu 0,166 dan seterusnya. Ya, silakan dicoba. Apakah kalian mendapatkan hasil yang sama atau tidak? Ini rotasi pada sumbu sembarang. Nah, contoh yang lain kita bisa melakukan hal yang sama, tapi dalam kondisi kita tidak menggunakan matriks yang horizontal, tapi pakai yang vertikal. Ya, bisa dicoba juga. Hasilnya harusnya sama. Nah, berikutnya adalah refleksi. Refleksi itu pencerminan. Cermin itu bukan pada garis tapi pada bidang, ya. Refleksi pada bidang. Ingat ada bidang XY, YZ dan XZ tadi di awal, ya. Dan untuk bidang XY perhatikan matriks transformasi umum yang paling kanan. X itu matriks transformasi refleksi pada bidang XY. Perhatikan baris ketiga dalam
matriks transformasi TXY. Lihat angka -1 di situ. Ya, dengan mudah, kalau transformasi refleksi pada bidang XY, maka nilai baris ketiganya, kolom ketiga, baris ketiga itu -1. Sama juga dengan YZ. YZ baris ke-1, kolom ke-1 itu nilainya -1. Begitu juga dengan transformasi pada bidang XZ. Baris kedua, kolom kedua diisi dengan -1. Ini refleksi pada bidang 3 dimensi. Nah, ini ilustrasinya ya. Jadi ini refleksi pencerminan. Katakanlah kita punya objek yang kanan bawah itu. Tentunya namanya pencerminan, kita seperti bercermin tapi objeknya 3 dimensi ya. Nah, kita lakukan hal-hal yang tadi ya, kita bisa lakukan di sini menggunakan penulisan secara vertikal matriksnya ya, tapi hasilnya harus sama ya. Pada bidang XY ya, pada bidang YZ, pada bidang XZ. Ya, ini refleksi pada bidang utama. Ya, tentunya dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kenyataan bisa juga refleksi pada bidang sembarang ya. Tapi ini akan membuat kita lebih kompleks ya. Kenapa? Kan karena matriksnya makin banyak ya. Jadi kita tidak akan bahas refleksi pada bidang sembarang ya. Nah, kita akan bahas satu topik sebagai gambaran. Transformasi 3 dimensi ini sebetulnya bisa dilakukan pada penggambaran grafis-grafis yang bergerak ya, dalam bentuk animasi. Di sini diilustrasikan sebuah traktor. Traktor bergerak itu sebetulnya sebuah transformasi juga ya, sebuah sistem koordinat tersendiri. Demikian juga roda. Roda itu punya sistem koordinat sendiri. Ya, roda depan dan traktor punya koordinat sendiri. Dan ini tentunya harus sinkron ya, antara transformasi objek bendanya dengan transformasi rodanya. Makanya dikenal istilah World Coordinate System, koordinat umum, kemudian ada koordinat traktornya, ada koordinat front wheel-nya, roda depannya. Dan ini harus saling nyambung, hierarchikal, nggak bisa kita, ini kan penggambaran, bukan kenyataan, artinya bukan kita memvideokan objek traktor, bukan. Kita akan membuat simulasi. Simulasi itu harus hierarchikal ya. Traktornya ingin bergerak ke kiri, jangan rodanya bergerak ke kanan, kasarnya gitu ya. Jadi ini meliputi atau mencakup banyak transformasi multi koordinat ya. Tentunya kalau kita pakai aplikasi sudah banyak ya, sudah mudah dilakukan ya, tapi pemahaman ini penting. Nah, sebagai gambaran latihan buat kalian ya, diketahui sebuah objek ya, ini rotasi pada sumbu sejajar sumbu utama. Kita punya objek. Nah, pertanyaannya adalah lakukan rotasi sebesar theta sebesarnya plus 30 derajat pada sumbu yang sejajar sumbu X melalui titik sentroid ya, dari objek tersebut. Koordinat sentroidnya adalah 32, 32, 32, 1. Ya. Pemahamannya adalah kita punya titik sentroid, ya, sebuah titik di dalam sumbu, posisinya 32, 32, 32, lalu lakukan sejajar dengan sumbu X. Ya. Di mana garis itu melalui 32, 32, 32. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Nah, latihan berikutnya adalah refleksi. Diketahui sebuah objek Q, ya, objek tersebut sama seperti latihan yang lain. Kita gambarkan, ini mudah sebetulnya karena kita bisa melakukan refleksi pada bidang XY. Ya. Tentukan koordinat baru, gambarkan hasilnya. Tentunya formulasi refleksi bidang XY, ingat nilai Z-nya -1. Kolom ketiga, baris ketiga itu -1. Tinggal dikalikan dengan objeknya, kita dapat hasil refleksi pada bidang X, Y. Nah, untuk bagian yang lebih kompleks lagi ada transformasi gabungan majemuk.
ya, ada translasi, dilanjutkan dengan rotasi, ya, dan dilanjutkan lagi dengan rotasi. Ya, dan itu silakan dilatih. Ini menentukan matriks transmisi umum. Kita tidak menentukan objeknya, buat MTU-nya. Dan ini mudah-mudahan bisa memberikan gambaran. Nah, ini kuliah yang bisa saya berikan hari ini. Dan nanti pada kuliah selanjutnya kita masuk ke topik yang lebih menarik lagi, tapi tidak kompleks, jangan khawatir, yaitu proyeksi geometri bidang. Untuk itu terima kasih atas perhatian para mahasiswa dan penonton semuanya. Kita jumpa lagi dalam kuliah selanjutnya, yaitu proyeksi geometri bidang.